Yahudi dulu itu sebelum Yesus lahir itu sudah banyak bayi-bayi yang lahir. Maksudnya dulu sebelum Yesus lahir itu sudah ada Paskah. Paskah dalam tradisi bangsa Yahudi itu artinya Tuhan lewat. Pasti masih ingat ya pelajaran sekolah itu. Paskah dalam tradisi bangsa Yahudi itu artinya Tuhan lewat. Itu ngomongnya nggak usah pakai intonasi, Tuhan lewat begitu aja. Kalau pakai intonasi artinya jadi lain. Tuhan lewat. Terus ini apa namanya? Waktu itu kejadiannya adalah Tuhan itu marah pada bangsa Mesir karena bangsa Mesir itu menindas orang Yahudi. Bangsa Mesir itu menyembah berhala, mereka menyembah batu, menyembah pohon, percaya yang subur gitu-gitu. Tuhan itu marah. Lalu dia berkata pada Musa dan Harun, saya akan membunuh semua anak sulung bangsa Mesir, anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Nah ini sampai di sini pasti kita semua yakin Tuhan itu maha besar. Kalau anak sulung manusia gampang, tinggal ngecek kartu keluarga kan. Kalau anak sulung hewan ini gimana? Tuhan itu memang maha kuasa ya. Susah loh. Anak sulung hewan itu mukanya sama semua ya. Belum lagi misalnya anak kencot. Itu sekali lahir banyak loh. Mana yang anak pertama gitu. Terus waktu itu perjanjiannya antara Allah dan Musa itu adalah suruh umatmu bangsa Israel untuk motong anak domba, makan dengan cepat, darahnya kamu oleskan di pintu supaya menjadi tanda. Nanti kalau saya lewat, saya ini Tuhan ya Pak. Kalau saya lewat, nanti kalau saya lewat, saya akan tahu mana yang keluarga bangsa Israel, mana yang keluarga bangsa Mesir. Ini sebenarnya kalau di Alkitab tertulis begitu. Sebenarnya tujuannya bukan itu. Sebenarnya tujuannya itu adalah supaya orang Israel itu mau repot. Karena Tuhan maha tahu, dia tidak perlu pakai tanda di depan pintu ada darahnya, tidak perlu. Tuhan itu maha tahu. Supaya bangsa Israel itu mau repot. Kita ini kalau mau cari keselamatan harus mau repot. Sama seperti cari jodoh. Cari jodoh itu harus mau repot. Gini, jodoh kita semua ini sudah ada di tangan Tuhan. Tapi kita mah harus repot, harus berusaha supaya jodoh itu dekat dengan kita. Misalnya Mas Oki ya. Jodohnya Mas Oki ini sudah ada di tangan Tuhan. Cuman mungkin lagi disuruh kuliah lagi. Mungkin masih disuruh tinggal di asrama dulu. Tapi maksudnya harus mau repot, harus mau berusaha. Tenang aja Mas Oki, ini sudah dengar katanya dia mau cari kontrakan ya. Jadi kalau mau mendapatkan keselamatan itu harus repot, sama seperti mendapatkan jodoh. Nah, setelah itu Paskah dalam sejarah tradisi bangsa Yahudi. Lalu dalam kisah Yesus itu juga ada Paskah. Sebelum Paskah Yesus itu kita mengenal kisah sengsara Yesus. Kisah sengsara ini yang sampai hari ini masih inspiratif. Dalam kisah sengsara itu ada banyak hal yang seru ya. Yang pertama itu waktu kejadian Yesus masuk kota Yerusalem. Waktu itu dia naik keledai ya. Saya kira itu pilihan yang tepat karena keledai itu
pendek. Kalau duduk di keledai itu bisa andul, kakinya disampaikan andul, kelihatan dia seorang guru. Dan untung Yesus itu milik keledai, bukan milik kuda. Karena kalau kuda kepeten. Lalu lagunya juga lagunya Blues Minggu Palma itu sudah cepat loh. Lagunya itu bisa disambut tiga bagian tanda rumah bagai lautan dengan palma di tangan. Sudah cepat itu pakai keledai. Kalau pakai kuda kecepatan, pakai itu yang seru yang pertama. Tuhan pilih pakai keledai. Yang kedua, Tuhan itu Tuhan Yesus waktu itu sudah tahu semua peristiwa sebelum kejadian. Itu serunya. Jadi waktu dia di Taman Getsemani berdoa, didatangi prajurit yang mau menangkap. Belum mau Yesus sudah tahu telinga kanannya mau putus ini. Yang prajurit itu ya yang mau putus. Itu kalau dibuat sinetron zaman sekarang itu pasti disum gitu. Siap. Dan waktu itu Yesus mundur 3 langkah sebelum terus memotong telinga si prajurit itu ya. Sebenarnya Yesus itu takut kecipratan. Dan karena dia sudah tahu dia itu melerai dengan basa-basi, itu sudah sarungan pedangmu. Nah yang saya nggak bentar ya, saya nggak apa-apa ya. Terus apa namanya? Oh ya, tadi waktu masuk Yerusalem itu dia disambut pakai daun palma. Kenapa daun palma? Karena kalau daun pintu berat. Belum lagi kalau beratnya, buat Yesus kelusupan gimana? Makanya dipilih daun palma. Terus tadi, ya ini agak melompat-melompat. Kalau naik keledai itu kita pas bisa merayakan hari suci. Kalau pakai kuda kecepatan, jadinya bukan 3 hari suci, sehari suci. Sudah langsung masuk, terus ditangkap, disidang, dihukum mati, selesai. Tidak ada 3 hari suci. Terus ini kisah tentaranya. Dalam kisah tentara itu ada satu aktor yang sering dilupakan orang, namanya Simon dari Kirene. Saya itu sampai sekarang nggak tahu Simon itu habis membantu memikul saya di situ dia kemana? Dia melanjutkan pekerjaannya, dia melanjutkan hidupnya, atau dia melanjutkan kuliah? Tapi Simon ini sudah sangat berdaya ya, dia menggantikan peran Yesus. Seharusnya dia itu dipilih, diangkat menjadi santo pelindung pemain cadangan. Ya, terakhir saya terima kasih karena ada beberapa teman dari ketika ada Surabaya Selatan dari Pakusanan, Surabaya Utara datang ketuanya Mas Matias, lalu dari Juanda bapaknya, lalu juga beberapa teman. Terima kasih sudah mau datang. Di musiknya juga ada teman-teman dari Sidoarjo. Ini tema kisah pasca malam ini itu unlimited love. Ini tema yang menurut saya indah dan bagus. Karena gampang diucapkan.
dan singkat buat Romo Sabar. Coba misalnya tema malam hari ini pakai bahasa Inggris terus panjang. Unbelievable love that shine bright. Saya yakin Romo Sabar pucat. Selamat malam saya.